Malam ini kita akan membahas tentang beberapa transaksi atau juga jual beli barang-barang yang dilarang untuk dijual belikan. Jadi ada transaksi, ada barang yang dilarang tidak boleh dijual belikan. Nah, ini penting kita tahu agar apa? Agar kita tidak terjatuh dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halal wajibun ala kulli muslim." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib buat orang Islam. Kemudian dalam hadis yang lain juga beliau pernah bersabda bahwa minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-hammu fi talabil ma'isyah. Di antara dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapus, melainkan cara menghapusnya itu dengan mengalami kesusahan, kesulitan dalam mencari biaya untuk kehidupannya. Dari kita yang merasa hidup kita itu kok susah banget ya, jangan khawatir, itu sebetulnya menghapus dosa-dosa yang memang dengan cara seperti itu dosa itu bisa dihilangkan. Kita husnudzon saja, apapun yang kita alami harusnya tetap kita syukuri. Baik, ada beberapa transaksi maupun barang-barang yang tidak diperkenankan untuk dijual belikan, bahkan hukumnya haram. Malam ini kita bahas yang urgent, yang penting-penting dulu, yang banyak orang melakukan, baik dilakukan oleh orang-orang kota juga oleh orang-orang di desa. Yang pertama ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang kota. Apa itu? Biasanya orang kota itu melakukan seperti ini. Yang termasuk orang kota siapa ini? Bai'ul mabi'i qabla al-qabdi. Bai'ul mabi'i qabla al-qabdi. Apa itu? Menjual barang yang belum diterima. Nah, kita kemarin sudah belajar bagaimana menyerahkan barang ya, menyerahkan dan menerima barang. Nah, seandainya kalau ada orang yang jual beli barang sudah diakad, sudah dibayar, tapi barangnya belum diterima, ini tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tidak boleh dijual lagi, belum boleh, maksudnya belum boleh sampai barang itu diterima. Ini banyak nih orang-orang kota biasanya. Lele misalkan di Bogor misalkan ya kan, kita beli berapa, 50 kilo, kita sudah transfer, kita sudah bayar sama orangnya, barang belum dikirim nih, lalu ada orang beli, ya kan, ada orang beli sama kita, Pak Sulaiman, saya beli, oh saya barang saya belum datang, gak apa-apa, Pak Sulaiman pesen beli berapa di sana? 100 kilo. Saya beli 50 kilo Pak Sulaiman. Pak Sulaiman beli di sana harganya berapa? Misalkan 1 kilo berapa? 15. Saya beli 20.000 deh per kilo. Nah, semacam ini tidak diperbolehkan. Ya, biar kita tidak terjatuh ke transaksi yang tidak diperbolehkan. Jadi nunggu dulu barangnya sampai kita terima, baru kita transaksi dengan pembeli yang baru. Suka tidak suka, inilah aturannya, gitu ya. Agama itu mengatur. Jadi ada transaksi atau barang yang memang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan, itu ada kalanya karena barang itu sendiri. Yang pertama karena barangnya memang dilarang untuk dijual belikan. Yang kedua karena prosesnya dilarang, itu karena prosesnya, karena transaksinya. Jadi transaksi atau barang yang tidak boleh untuk diperjualbelikan itu ada kalanya karena barangnya itu memang dilarang untuk dijual belikan,
ada kalanya prosesnya enggak benar dalam proses jual belinya. Nah, di dalam jual beli yang diharamkan, yang dilarang ini ada dua jenis. Jenis yang pertama, hurrima ma'a sihhah. Diharamkan, tidak diperbolehkan jual beli, namun jika dilakukan jual belinya sah, tapi haram untuk dilakukan. Contohnya ada azan yang kedua di hari Jumat, sudah selesai azan. Tiba-tiba ada bapak-bapak masuk ke warung untuk beli apa gitu ya, untuk beli air atau beli apa. Nah, jual beli yang dilakukan saat itu hukumnya haram, tapi jual belinya sah gitu. Hanya saja orang tersebut yang melakukan, baik si penjual maupun si pembeli, berdosa, tapi jual belinya sah. Ada lagi, contoh lagi, menjual senjata, menjual pisau, menjual pedang, menjual bom, menjual rudal kepada para perampok, para pembunuh, para penjajah yang barang-barang tersebut digunakan untuk membunuh orang-orang Islam. Itu juga diharamkan, tapi jual belinya dihukumi sah. Nah, yang kedua hurrima ma'a adamis sihha. Yang kedua, jual beli itu dilarang, diharamkan, dan jual belinya juga rusak. Nah, rusaknya itu karena apa? Karena tidak memenuhi syarat, baik syarat transaksi maupun syarat barang-barangnya itu sendiri. 5 syarat barang yang boleh dijual belikan. Yang pertama adalah suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga barang itu mampu diserahkan kepada pembelinya, yang keempat barang itu miliknya, dimiliki sama si penjual. Kemudian yang kelima, barang itu sudah diketahui baik jenisnya, ukurannya maupun sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, yang sering sekali dilakukan beberapa saudara kita yang di kampung, biasanya jual beli buah-buahan atau tanam-tanaman. Ini perlu kita bahas sedikit. Idza kana ba'da buduwis salahi walau habbatan sahha mutlaqan aw ishtaratal qad'a amil ibqa'a am atlaq. Jika ada seseorang yang menjualnya, yang buahnya itu masih ada di pohon, bukan hanya buah ya, tapi juga termasuk tanaman-tanaman yang lainnya yang masih ada nyentel, bukan sebelum dipetik. Yang pertama, hukumnya haram, dilarang. Yang pertama, hukumnya haram, dilarang menjual buah atau tanaman yang belum dipanen, dengan kondisi yang pertama adalah ketika buah tersebut belum matang dan belum bisa dimanfaatkan. Contohnya, ini biasa yang banyak terjadi itu jual beli buah yang masih ada di pohonnya itu, contohnya mangga, terus apa lagi? Rambutan, apa lagi? Jeruk, apa lagi? Padi dan semacamnya ya. Diharamkan, dilarang, tidak diperbolehkan menjual buah-buahan yang belum matang dan belum bisa dimanfaatkan. Contohnya, misalkan ada mangga yang masih, bahasanya itu masih kentil ya, masih kentil itu.
Iya, pas dilihat ini ada penjual nih. Wah, kayaknya ini banyak banget ini kembangnya ya kan. Wah, ini kalau jadi semua, wah berapa ini nilainya? Ditemuin tuh pemiliknya. Pak, mangga Bapak ini yang masih kentil ini, saya beli deh Pak, saya beli deh. Gitu. Nah, jual beli yang semacam ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Alasannya yang pertama belum matang, yang kedua tidak bisa dimanfaatkan. Itu alasannya, dan ini yang dilarang. Ini yang dilarang, digarisbawahi. Kemudian seandainya kentil tadi itu sudah besar dan sudah matang, maka jual beli masih ada di pohonnya yang sudah matang mutlak diperbolehkan. Ini halal. Misalkan beberapa bulan kemudian dia datang ya kan, karena di pertemuan pertama tadi kan udah bilang, Pak, karena ini kondisi mangga saya masih kentil, ini tidak boleh Pak diperjualbelikan. Bapak datang lagi sekitar 2 bulan, insya Allah nanti sudah pada tua, pada matang, Bapak datang lagi ke sini. 2 bulan datang, benar, ternyata mangganya apa? Sudah matang, dan itu boleh apa? Dijual belikan, walaupun kondisinya masih di pohonnya, mutlak boleh. Kemudian kondisi yang ketiga, seandainya mangganya itu belum matang, itu kan tadi sudah matang, boleh. Kalau yang kentil belum boleh. Nah, ini belum matang, boleh apa enggak dijual belikan? Nah, ini kita lihat dulu, mangga yang belum matang itu apakah sudah bisa dimanfaatkan? Sudah bisa belum? Pak Wagiman? Sudah. Kalau sudah bisa dimanfaatkan maka diperbolehkan, tapi dengan syarat. Jadi diperbolehkan menjual mangga yang masih mentah, bahasanya ya, masih mentah, belum matang, tapi sudah bisa dimakan. Mungkin dirujak atau diapain gitu ya. Karena ini sudah bisa dimanfaatkan, maka boleh dijual belikan dengan syarat harus segera dipanen. Tidak boleh nunggu saya manennya nanti ya Pak, kalau sudah tua-tua, sudah matang-matang. Itu namanya tidak diperkenankan, tidak memenuhi syarat. Nah, itu caranya kalau mau jual mangga yang masih yang belum matang di pohonnya, caranya begitu, harus dipanen segera. Boleh Pak, tapi harus besok itunya ngambilnya. Memang seperti itu aturannya Pak. Loh, gimana kalau nanti sudah tua saja, kalau sudah matang saja? Ya kalau itu harganya beda Pak, gitu ya. Makanya tidak diperbolehkan itu. Kenapa? Harganya nanti bisa berubah, yang pertama. Yang kedua, nanti kalau ada kerusakan misalkan, itu pasti ada yang dirugikan Pak. Kita nggak tahu nih, nanti ada codot, ada apa itu, kelelawar dan semacamnya, itu nanti bisa rusak tanamannya, beresiko gitu, ada resikonya. Makanya kalau Bapak mau berminat tetap mau membeli mangga yang belum matang di pohon ini tapi sudah bisa dimanfaatkan, besok Bapak harus panen segera. Itu caranya. Tapi kalau misalkan ngotot ya, kondisi yang keempat berarti ini ngotot banget, nggak Pak, begini aja Pak, kita transaksi sekarang. Memang belum tua, nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya ada risiko apa segala macam, itu jadi tanggung jawab saya. Kalau si pembeli ngomong seperti itu, maka nanti si penjual akan mendapatkan tambahan lagi. Misalkan begini, oke deh, saya perbolehkan seperti itu, tapi karena nunggu sampai matang itu Pak ada perawatannya, saya harus ngebersihin, saya harus nyiram dan segala macamnya, maka saya minta biaya tambahan untuk untuk perawatan. Kalau dia setuju diperbolehkan, tapi kalau misalkan oh enggak Pak, nggak bisa, kalau itu tidak diperbolehkan, karena nanti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Nah, jual beli semacam ini
Itu agama kita mengatur sedemikian rupa agar penjual dan pembeli itu tidak cekcok, agar jual belinya itu jadi berkah, jadi saling senang antara penjual maupun jadi ada barang-barang yang memang dilarang untuk dijual belikan karena barang itu sendiri tidak memenuhi syarat untuk dijadikan barang jual beli. Di antaranya penyebabnya adalah karena barang itu najis. Contohnya anjing, babi itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu hadisnya jelas, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, hadisnya nomor 2236. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli khamr, jual beli mayit, bangkai, kemudian jual beli babi, juga jual beli berhala, wal asnam, patung atau berhala itu juga tidak diperbolehkan. Hadisnya hadis sahih. Kalau kucing, iya. Ada beberapa keterangan kucing itu juga tidak diperbolehkan. Alasannya sederhana. Alasannya apa? Kucing itu tidak bisa dimakan. Kucing itu tidak bisa dimakan. Maka itu termasuk mubadzirkan harta. Alasannya seperti pendapat yang hanya sekedar makruh saja. Karena apa? Ada nilai manfaatnya. Itu binatang jina, ya, binatang jina, dan itu tidak najis walaupun tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, tidak najis tapi tidak boleh dimakan dagingnya. Itu alasannya. Jadi ada yang pendapat mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan itu hanya makruh saja. Yang kucing yang bagus-bagus, nah itu apa itu? Anggora. Kalau sudah dijadikan semacam itu diperbolehkan. Ada yang memperbolehkan, pendapat yang memperbolehkan karena itu jadi binatang piaraan. Jadi binatang piaraan. Jadi tinggal pilih pendapat yang 1, 2, 3. Kalau kita yang ngapain beli kucingnya? Ngerawat. Kalau nggak bisa ngerawat kita berdosa, harus ngasih makan, harus mandikan segala macam. Hak-haknya juga harus dipenuhi. Karena kalau kita sudah merawatnya, otomatis kita harus memberi makannya, membersihkan najisnya apa segala macam. Itu jangan sampai dia juga mengganggu orang lain. Itu tanggung jawab kita juga karena sudah jadi binatang piaraan kita. Kalau kita sarankan nggak usah beli kucing, nggak usah beli kucing. Buat beli itu aja, beli apa? Beli sate, buat beli sate aja. Bagus. Termasuk juga anjing itu ada yang masih ada pendapat yang memperbolehkan jika anjingnya itu ada manfaatnya. Nah, jika ada manfaatnya. Contohnya apa? Kayak instansi kepolisian untuk mendeteksi narkoba dan segala macam. Jadi anjing itu, binatang itu pada asalnya memang tidak boleh gitu ya. Tapi karena bisa dilatih, kemudian bisa dirawat dan bisa digunakan untuk manfaat, itu hukumnya jadi boleh. Hukumnya jadi boleh. Bukan hanya kucing, termasuk juga al-qirid. Al-qirid itu bedes apa? Monyet, termasuk monyet juga. Ya, monyet juga. Jika bisa dilatih dan berguna, kita tidak boleh menjual barang yang belum kita terima. Alasannya itu kan begini. Kalau barang itu saya belum terima, kemudian saya jual ke orang lain, maka nanti itu akan ribut jika ada kerusakan. Sulaiman beli tas di Jogja, beli tas di Jogja, sudah bayar ya, sudah dibayar. Kemudian tas itu ternyata ada yang beli. Orang mana? Orang Semarang misalkan, ya, orang Semarang yang beli.
karena jarak dari Jogja ke Jakarta, dari Jakarta kemudian ke Semarang itu kan memakan waktu, ya kan? Praktisnya kan seperti ini. Pak, nanti barangnya kirim saja ke si A yang di Semarang, gitu kan? Daripada ke saya ke Jakarta, dari ke Jakarta kemudian saya kirim lagi ke Semarang, kan muter-muter barangnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ini, karena nanti jika barang itu ada kerusakan, saling lempar tanggung jawab antara penjual pertama atau penjual kedua. Yang di Jogja yang bertanggung jawab atau saya yang di Jakarta yang bertanggung jawab. Misalkan dari Jogja sudah dikirim ke Semarang, ternyata barangnya rusak, repot ininya tanggung jawabnya. Yang di Semarang pasti nuntut yang di Jakarta, yang di Jakarta nuntut Jogja. Jogja bilang barang kan sudah saya kirim, saling gontok-gontokan. Nah itulah yang tidak diperbolehkan. Kenapa tidak boleh membeli atau menjual barang yang belum diterima? Misalkan Pak Soleman beli lele di Bogor, misalkan, sebisa mungkin ya tunggu Pak, lelenya belum datang soalnya. Nanti Pak kalau sudah datang baru Bapak beli sama saya, karena barangnya ini kan saya belum tahu Pak, barangnya itu nanti bagus apa enggak, ya kan? Kalau enggak bagus nanti Bapak rugi, ya gitu. Kita nanti saling berantem segala macam. Untuk menghindari itu semua, makanya dilarang menjual barang yang belum diterima. Beberapa barang lagi yang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Bai'ul gharar. Bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu barang yang samar. Di situ ada peluang untuk merekayasa, untuk menipu daya, ya. Contohnya seperti apa barang-barang yang samar yang tidak boleh dijual belikan? Contohnya adalah barang itu masih di dalam tanah. Contohnya kacang brol, kacang kapri, apa lagi? Singkong, bolet. Nah, apa lagi? Apa itu? Apa lagi? Di sini juga termasuk bawang merah. Bawang merah. Kemudian lagi bentul apa? Talas ya. Talas. Yang semacamnya yang buah-buahnya itu tertutup oleh tanah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang tertutup ya. Kalau nggak tertutup boleh. Misalkan yang nggak tertutup itu kayak nanas, kelihatan ya. Terus kol, ya, kol. Kubis itu loh. Itu diperbolehkan karena kelihatan. Sesuatu yang kelihatan itu diperbolehkan. Kalau yang tidak kelihatan tidak diperbolehkan. Karena kenapa tidak diperbolehkan? Karena barangnya itu masih samar. Ini singkongnya ini kecil apa gede, ya kan? Udahlah, nggak apa-apa. Kalau kalau kecil ya saya rugi, kalau gede ya saya untung. Nah, ini ada semacam gambling, semacam judi gitu. Nah, dalam jual beli tidak diperbolehkan. Jual beli itu harus barangnya itu pasti 1 atau 2, antara 1 dan 2, nggak bisa juga. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2, gitu. Termasuk yang gharar juga. Misalkan begini, saya punya kambing 3, saya jual 1 sama Bang Sulaiman, harganya 3 juta. Tapi Bang Sulaiman kan yang nggak tahu nih yang 3 itu yang mana nih, yang bertanduk, apa yang nggak ada tanduknya, atau yang warna putih, atau yang mana, kan nggak jelas. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu masih ada samarnya. Harus tahu kambingnya itu yang ini, yang ini, yang ini. Nah, itu jual beli itu seperti itu. Barangnya seperti itu. Nah, kembali ke barang-barang yang tertutup oleh tanah tadi itu tidak boleh dijual belikan. Karena apa? Karena masih ada kesamaran barangnya, ya. Kalau kacang brol, kacang kapri itu juga
kacangnya ada di dalam, tidak tahu ya. Maka solusinya apa? Solusinya ya harus dipanen dulu baru dijual. Kalau masih di dalam tanah tidak diperbolehkan. Kalau masih ngotot ya bilang saja, Pak, jual beli semacam ini posisinya masih di dalam tanah itu tidak diperkenankan. Terus bagaimana? Ya nanti Pak saya panen dulu baru apa? Baru Bapak beli gitu. Termasuk juga jual padi yang belum tua. Jual padi belum tua. Yang masih itu apa namanya? Bahasanya itu masih kemata itu ya, yang masih berdiri ya, masih berdiri. Kelihatannya bagus banget ini padinya ini, kayaknya nanti itu wah keluarnya sekian ton kayaknya. Nah itu tidak diperbolehkan sampai menunggu apa? Sampai menunggu tua. Nah ukuran tuanya itu kalau jenis tanamannya itu berupa berupa biji, maka bijinya itu sampai mengeras ya. Kalau yang masih kemata itu, yang masih ke atas, itu wosnya masih kopong, belum keras, bijinya belum keras. Nah itu belum boleh itu dijual belikan, belum boleh. Nanti kalau sudah tua, sudah menguning, nah itu sudah mentes, wosnya sudah keras, nah itu diperbolehkan. Kurma yang masih hijau, itu tidak boleh diperjualbelikan karena masih belum bisa dimakan. Belum yang kuning ya. Jadi kurma itu ada hijau, lalu nanti kalau sudah mengkal-mengkal itu jadi kuning, nanti jadi coklatan. Kalau yang masih hijau itu yang masih kentil, ini yang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Kalau sudah menguning, nah itu kan sudah bisa dimakan tuh. Nah, yang kuning itu yang namanya rutop, nah, itu mahal juga itu. Kemudian kalau sudah tua, ya boleh. Walaupun jual belinya itu masih ada di pohonnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oh iya silakan. Bagaimana dengan kita jual beli pohon? Pohon. Mau pohon jati, atau pohon nangka, atau pohon apa? Baik. Bagus. Bagaimana dengan jual beli? Ada kalanya jual beli tanah, ada kalanya jual beli tanaman. Dua ya. Ada jual beli tanah, ada jual beli tanaman. Boleh jual beli tanahnya saja, boleh jual beli tanamannya saja. Boleh juga jual dua-duanya. Saya jual tanahnya juga, saya jual pohonnya. Boleh juga. Ya, semacam itu. Maka hukumnya diperbolehkan. Idza ba'a syajaratu ma'a thamarati awil arda ma'a zar'i sahha mutlaqan ay qabla buduwi salahi aw ba'dahu. Jika menjual pohon ma'az thamara beserta buahnya, pohon dan buahnya, awil arda ma'az zar'i atau jual tanah beserta tanamannya, sah hukumnya, mutlaqan mutlak, ai qabla buduwi salahi au ba'dahu, walaupun tanamannya tadi itu berbuah tapi buahnya masih kentil. Misalkan buahnya itu ada buah mangga, mangganya masih kentil-kentil. Hukum asal tadi itu yang pertama, jual beli mangga yang masih kentil tidak diperbolehkan. Tapi karena ini jual seluruhannya, maka itu diperbolehkan walaupun mangganya masih kentil. Karena ini jual semuanya, jual pohonnya, jual buahnya termasuk gitu. Boleh juga jual semuanya, tanahnya sama tanamannya sekalian. Itu diperbolehkan. Nah, begitu. Tidak ada larangan. Tapi ini punya sendiri ya, bukan punya orang lain ya. Kalau punya orang lain tidak boleh. Karena salah satu syarat barang bisa dijual itu miliknya sendiri, bukan punya orang lain. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Kan syaratnya itu harus sudah punya sendiri. Gimana nih kalau ada kasus seperti ini?
Ada seorang minta cari barang sama kita, ya kan? Kita cari nih, ya kan? Nah, barang itu begitu sampai, ya kan? Kita jual nih. Nah, pembayarannya setelah kita terima dari yang kita jual. Contohnya, misalnya siap minta cari motor sama kita. Kita cari ini motor, dapat, ya kan? Ini motor dibawa ke kita, ya kan? Kita belum bayar di motornya, kita jual ini motornya. Nah, dia bayar sama kita, terus baru kita bayar ke dia. Tapi saat itu masih di tempat ya, masih satu area gitu loh. Misalnya penjualnya ada di situ, barangnya ada di situ, yang beli juga ada di situ. Nah, saya juga ada di situ. Begitu barang sampai, ya kan? Nah, saya kasih tahu nih, ini saya jual, ya kan, dengan harga sekian. Nah, saya terima nih uangnya, baru saya bayarkan, gitu loh. Baik, saya luruskan sebentar. Jadi ada A, B, C. Ya. Si A pemilik barang, Pertama. pemilik barang, pemilik motor. Ya. Si B Bang Sulaiman. Ya. Istilahnya apa? Maklar. Maklar. Ya. Istilahnya maklar. Kemudian si C konsumen apa? Yang beli. Hah? Yang mau beli. Yang mencari barang itu. Ya. Yang mencari barang. Berarti A, B, C. Ya. Pertanyaannya di mana? Bolehkah kita transaksi itu membayar barang itu setelah kita menerima uang dari orang ketiga, yaitu pihak C? Baik. Baik. Jadi kalau ada A, B, C ya kayak semacam begitu cara pembeliannya, kita caranya ini ya, kita kasih caranya, solusinya. Bang Sulaiman sebagai maklar bilang sama pemiliknya, ada dua solusi. Yang pertama, ya, cara yang pertama bilang sama pemiliknya, Pak, kasih saya mandat untuk menjualkan punya Bapak. Berarti wakil. Nanti ada bab wakalah namanya. Pakai tugas ya. Atau di perusahaan-perusahaan itu perusahaan cabang atau utusan ya, atau wakil. Oke, silakan pasarin Bang Sulaiman. Berarti sudah dapat izin dari apa? Pemiliknya. Oke. Lalu Bang Sulaiman pasarin ke Pak Wagiman sebagai pembelinya. Nih, motornya harganya sekian, ya gitu kan? Kemudian dia bayar. Bawalah uangnya, motornya diserahkan, lalu uangnya diserahkan ke pemilik yang pertama, si A. Nah, itu caranya, diperbolehkan. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, biar nggak bolak-balik begitu. Yang lebih enak itu bilang sama si A, pemilik motor, Pak, saya beli motor Bapak, minta berapa? Ini mah 25 juta Pak Sulaiman. Baik, saya beli motornya Bapak, tapi saya bayarnya nanti ya Pak. Kita kan sudah belajar tuh pembayaran secara apa? Semoyo, tempo ya kan. Bayarnya nanti ya Pak, saya Pak misalkan bulan depan gitu. Gimana? Boleh nggak Pak? Kalau diperbolehkan, oke, nggak ada masalah. Barang sudah diserahkan, bahwa sudah diterima sama Pak Sulaiman sebagai pembeli, maka itu sudah jadi miliknya, sudah bisa menerima, bisa menggunakannya, gitu. Kalau sudah menjadi milik Pak Sulaiman, boleh dijual sama Pak Wagiman, terima uangnya, kasih untuk Pak, ini Pak, uang motor yang dulu kita sudah jatuh tempo sekarang. Itu caranya. Jadi ada dua solusi. Selalu ada cara kalau kita mau berusaha dengan benar. Yang tidak boleh itu misalkan menjual punya orang lain tapi tidak sepengetahuan dia. Rumah ini dijual, hubungi nomor ini gitu kan. Ada itu kan, dengan harga sekian luas sudah lengkap. Begitu kan kita tahu, wah, ini jual nih rumahnya nih. Wah, ini sebetulnya laku ini, kalau 5 miliar laku nih. Dia cuman minta 4 miliar. Kemudian dia cari itu pembeli tanpa ngomong sama yang punya, ya kan?
transaksi dia. Sampailah dia mau 5 miliar. Ya kan, 5 miliar. Nah, ini tidak boleh karena apa? Karena bukan miliknya. Itu. Karena bukan miliknya. Tapi kalau misalkan nemuin dulu sama yang punya, Pak, boleh nggak saya ikut jualin rumah Bapak dengan harga yang sekian? Oh iya, silakan. Nah, sudah ada izin dari pemiliknya, itu artinya sebagai wakil. Sebagai wakil. Bisa berupa tulisan, bisa juga berupa ucapan. Maka itu diperbolehkan. Sebenarnya di urusan transaksi jual beli ini sebenarnya masih longgar. Sedikit sekali yang dilarang. Tapi sedikit yang dilarang itu anehnya banyak yang mengerjakan. Anehnya banyak yang mengerjakan. Maka kita akan belajar sedikit demi sedikit tentang beberapa jual beli transaksi maupun barang yang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan, nanti biar kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang. Baik, ada lagi? Nggak ada? Karena sudah isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.